Assalamualaikum kepada pemirsa semua. Kali ini kita akan membicarakan tentang ayat 107 dari surah Anbiya, yaitu surah 21. Kemudian juga kita akan membicarakan tentang ayat 28 dari surah Saba. Yang kedua ayat ini menyangkut dengan wama arsalnaka. Siapakah wama arsalnaka yang dimaksud? Sering terjemahan kita dapatkan wama arsalnaka ini dalam kurung namanya Nabi Muhammad. Pada ujung ayat 107 itu ada rahmatan lil alamin. Jadi saya baca ayat 107 dari surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini dimaksudkan sehingga menjadi rahmat kepada sekalian alam. Nah, siapakah wama arsalnaka di sini? Jadi perlu kita tegaskan atau kita mengerti sehingga arsalnaka ini menjurus kepada rahmatan lil alamin. Nah, yang saya dapat, yang sudah saya kaji menurut ilmu yang saya peroleh, maka wama arsalnaka di sini harus manusia yang hidup sekarang ini. Jadi wama arsalnaka di sini dimaksudkan kepada seluruh manusia siapa saja mereka. Ya kan? Menuju kepada kehidupan yang rahmatan lil alamin. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita maksudkan ayat ini kepada seorang atau sesosok nabi masa zaman dulu, ini banyak masalah. Apalagi nabi ini yang dimaksudkan, yang digambarkan oleh Sahih Al-Bukhari. Yang sudah saya dapat, keterangan-keterangan yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab ini, tentang perangai-perangai Nabi Muhammad yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber perangai-perangai seseorang kepada rahmatan lil alamin. Kenapa demikian? Karena banyak sekali unsur-unsur yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini menggambarkan sikap dan perangai Nabi Muhammad yang beringas, ganas, dan sadis dalam menegakkan kalimat syahadat. Nah, ini saya tunjukkan. Bisa Anda lihat sendiri. Dalam kitab ini terdapat 7.563 hadis. Bisa kita katakan kasarnya, kalau kita bagi, kitab ini mengandung dua bagian. Yang pertama menyangkut peribadatan atau ritualitas, termasuk di dalamnya unsur-unsur percaya buta sebagai akidah. Nah, di bagian lain, kitab-kitab ini menggambarkan perangai-perangai Nabi Muhammad yang sadis dan beringas dalam menegakkan kalimat syahadat. Di antara sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Sahih Al-Bukhari adalah sikap Nabi menganjurkan pengikutnya untuk bakar rumah orang yang malas
ke masjid. Nah, ini bermasalah. Kemudian juga Nabi Muhammad menyerukan kepada umat untuk saling bunuh-membunuh dalam menegakkan syariat Islam. Khususnya dalam menegakkan kanun jinayat. Nah, ada perintah-perintah dan seruan-seruan untuk membunuh seseorang yang dianggap murtad. Nah, jadi kalau perangai-perangai Nabi yang demikian, ini susah sekali kita kaitkan dengan ayat yang saya baca tadi sebagai perangai-perangai manusia kepada yang rahmatan lil alamin. Susah. Oleh karenanya, baiknya wama arsalnaka di sini harus orang-orang yang memang menunjukkan perangai-perangai yang mengandung kemanusiaan dalam diri seseorang tersebut, siapa saja mereka. Oleh karenanya, ayat 107 daripada surah Anbiya dan ayat 28 dari surah Saba ini lebih mengena, kalau diterjemahkan ini adalah kepada manusia siapa saja sekarang yang membenahi, yang memberdayakan daya nalarnya kepada perangai-perangai yang bisa dirasakan rahmatnya oleh semua manusia. Nah, ini baru terjadinya rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rahmatan lil alamin ini tidak lagi sebagai konsep percaya buta, tetapi sebagai hal yang bisa dilakukan dalam hidup siapa saja manusia sekarang, dan seterusnya. Nah, wama arsalnaka di sini, kalau kita ingin ayat ini hidup kapan saja dan di mana saja, maka wama arsalnaka di sini harus ditujukan kepada setiap manusia yang memberdayakan daya nalarnya kepada pemikiran-pemikiran yang terbuka, kepada tingkah laku yang manusiawi, yang produktif dan kreatif, sehingga upaya dan kerja-kerja yang dikerjakan seseorang itu bisa dirasakan rahmatnya kepada dia sendiri, termasuk kepada orang lain. Nah, ini baru rahmatan lil alamin ini terpancar dari setiap dada manusia yang punya kualitas kebesaran jiwa dalam memberdayakan sumber yang ada pada dirinya. Nah, ini menurut saya pendekatan yang lebih baik daripada pendekatan yang sering dimengerti dalam agama atau dalam tradisi agama. Ayat ini sering dimaksudkan kepada sosok Nabi yang pada ujungnya sering menjermuskan, karena di dalam Sahih Al-Bukhari ini, untuk kita kaitkan dengan ayat 107 dari surah Anbiya yang saya baca tadi ini, sukar diwujudkan konsep rahmatan lil alamin dalam kehidupan, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada sekarang. Kalau perangai-perangai yang mengancam, membunuh, dan membakar rumah orang dalam menegakkan kalimat syahadat, perangai Nabi yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai
kaidah dalam menegakkan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Karena ini merusak bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga bisa merusak orang lain. Nah, oleh karenanya, saya sering sampaikan bahwa Al-Quran ini, kalau salah dimengerti, Al-Quran ini bisa merusak diri. Kalau Al-Quran ini dimengerti dengan pengertian-pengertian yang berdongeng, maka larinya kepada pengertian-pengertian yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Oleh karenanya, untuk menghidupkan ayat-ayat Al-Quran ini yang bermanfaat, tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, baiknya pengertian itu diwujudkan, bisa dimengerti dalam kondisi alam sekarang. Sehingga hasil taubat bisa difaktualkan, termasuk hasil jannah, kondisi jannah, termasuk kondisi akhirat. Nah, jadi kondisi akhirat, kondisi jannah, dan kondisi taubat, ini bisa difaktualkan dalam realitas alam, kalau setiap ayat Al-Quran ini dimengerti dengan kondisi alam tempat kita hidup, yaitu alam dunia ini. Nah, ini baru membuat ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk yang menggambarkan pelajaran-pelajaran sebagai renungan, sebagai pencerahan kepada si pembaca. Nah, jadi saya ulang kembali tentang ayat 107 dari surah Al-Anbiya dan ayat 28 dari surah Saba mengenai wama arsalnaka, kepada siapa yang dimaksudkan. Nah, menurut saya, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin harus ditunjukkan kepada manusia sekarang, karena yang mewujudkan rahmatan lil alamin manusia sekarang. Yang ingin kita tahu bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin sekarang ini. Bukan semasa dunia ini dihancurkan, bukan semasa ribuan tahun yang lalu, di mana kita sendiri belum lahir. Yang bermasalahkan, yang ingin kita wujudkan sekarang adalah kondisi rahmatan lil alamin waktu sekarang ini, waktu kita masih hidup. Untuk tiba ke sana, yang bisa mewujudkan itu adalah manusia itu sendiri yang masih hidup. Sehingga wama arsalnaka ini lebih tepat kalau dimengerti dan ditujukan kepada si pembaca dan dia yang melakukan, yang mewujudkan kondisi-kondisi yang menunjukkan rahmatnya kepada dia sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, seperti saya katakan tadi, sungguh tidak tepat kalau wama arsalnaka yang dalam ayat itu ditujukan kepada perangai-perangai Nabi yang dikisahkan oleh Sahih Al-Bukhari, yang menerangkan perangai Nabi yang beringas, yang ganas dan sadis dalam menegakkan kalimat syahadat. Nah, inilah sebuah pengertian yang saya dapat untuk bisa sama-sama kita diskusi selanjutnya. Kalau ada Anda yang punya tanggapan lain, silakan Anda komen. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum.